Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'da. Yang kami hormati rekan-rekan wali kelas 7, Ustadz Wahidin, Ustadz Agus Sukristiono, Ustadz Anindrio, Ustadz Taufik Andrianto, Ustazah Krisna Triastuti, Ustazah Rahim Nurana, Ustazah Endang Farida, dan Ustazah Agustin Fitria. Dan yang kami hormati juga Bapak Ibu pengurus komite kelas 7, Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anakku semua siswa kelas 7, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam pandemik yang kita belum tahu sampai kapan ini akan berakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan wali kelas yang berbahagia, izinkan saya dalam rekaman sambutan sebagai pengantar laporan hasil belajar tengah semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021 ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama akan kami sampaikan tentang kegiatan pembelajaran daring. Ada pertanyaan sampai kapan belajar daring ini akan berakhir atau kapan kita akan memulai kembali pelajaran secara offline. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa dalam keputusan bersama 4 menteri digarisbawahi bahwa yang berhak atau yang mengetahui kondisi real di lapangan tentang zona suatu daerah adalah pemerintah daerah setempat. Dan kita ketahui dalam beberapa waktu terakhir ini, kemarin kami sudah menyampaikan edaran terbaru berdasarkan surat edaran dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang kembali melakukan perpanjangan kelima pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dengan dasar dari surat edaran itu, maka tentunya kami dan kita semua saling percaya bahwa penetapan status ini sudah dipertimbangkan oleh berbagai macam pihak, ya. Di antaranya tentunya adalah gugus tugas penanggulangan masalah COVID-19 ini. Sehingga dengan demikian, maka kita di SMP IT Abu Bakar ini masih terus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan semoga sebagaimana yang kita harapkan dan banyak diprediksi oleh para ahli, dan semoga juga terkait dengan pelaksanaan vaksinasi yang mudah-mudahan bisa segera dilakukan secara aman. Insya Allah jika tidak ada halangan, maka kegiatan offline akan bisa dilakukan pada awal Januari 2021. Namun tentunya kita masih menunggu perkembangan atau kebijakan berikutnya. Sehingga dengan demikian pembelajaran daring dengan learning management system yang kita kembangkan di SMP Abu Bakar ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada kendala itu pasti, ya, yang namanya internet, kuota dan sebagainya adalah sesuatu yang tidak stabil, ya. Kadang-kadang di kota besar pun ada gangguan-gangguan. Namun kalau kita mau jujur bahwa dengan pelaksanaan daring melalui LMS ini sudah sangat jauh lebih baik, ya. Bisa terkondisikan, bisa terpantau kehadiran siswa, pelaksanaan tugas dan sebagainya, meskipun masih banyak kekurangan yang ada di sana sini. Tapi ini jauh lebih baik ketimbang pelaksanaan daring yang istilahnya semi daring, hanya menggunakan Google Form atau aplikasi-aplikasi sederhana yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang kami sampaikan adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Alhamdulillah secara akademik kegiatan-kegiatan pembelajaran kita lakukan dengan daring melalui LMS. Juga demikian kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang kita laksanakan dengan daring juga. Demikian juga bagi siswa atau Bapak Ibu yang putra-putrinya ada di program boarding, ini juga tetap kita laksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran, khususnya adalah pembelajaran Al-Quran, ya, yang menjadi ciri khas dari pesantren kita atau program boarding kita. Oleh karena itu
Mari kita senantiasa mensukseskan nggih. Anak-anakku semua yang kelas 7 jangan lupa tetap istiqomah ya. Disiplin dalam mengatur waktu, dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Insyaallah dengan kedisiplinan kita bisa menjalankan apa-apa yang akan menjadi kewajiban kita, tugas-tugas kita di kelas 7 ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita sudah melalui tengah semester ya. Insya Allah ini akan menjadi acuan bagi kita semua, bagi para guru, bagi wali kelas, bagi para siswa dan juga orang tua siswa, Bapak Ibu semua, untuk menindaklanjutinya ya dengan apa? Dengan evaluasi secara bersama-sama. Bagi putra-putrinya yang dirasa belum optimal ya dalam penyerapan atau pencapaian target proses pembelajaran, maka kami harapkan bisa saling memotivasi ya. Kami bisa mengontrol melalui jejaring sistem yang kami buat, yang kami kembangkan dalam proses pembelajaran. Tetapi Bapak Ibu keseharian di rumah adalah yang menyaksikan bersama-sama bagaimana aktivitas harian putra-putrinya panjenengan semua ya, sehingga maka kerjasama yang baik antara sekolah dengan rumah, dalam hal ini Bapak Ibu dan juga keluarga besar tentunya putra-putri anak-anak semua, ini menjadi hal yang sangat erat yang harus kita selalu koordinasikan dan kita jaga bersama-sama. Kuantitas dan kualitas ibadah sepenuhnya Bapak Ibu yang menyaksikan putra-putrinya di rumah. Maka ini menjadi kewajiban untuk selalu kita ingatkan. Kami hanya bisa menyiapkan seperti self assessment ya, mutabaah yaumiyah yang dikirim dan yang diisi untuk membantu dan kemudian menjadikan dasar penilaian sikap, kemudian juga aktivitas pembiasan yang lainnya, sehingga mari bersama-sama kita melakukan monitoring ya, pelaksanaan kegiatan belajar maupun pembiasan akhlak mulia di rumah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Yang keempat yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan para siswa yang dibanggakan, insya Allah ya, dengan adanya penyederhanaan atau dengan adanya kurikulum darurat ini, maka kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena target atau capaian standar kompetensi lulusan itu tidak lagi mutlak atau harus full semuanya dicapai. Tentu ada penyesuaian-penyesuaian yang harus kita lakukan. Sebagai contoh penyesuaian diantaranya adalah kemarin saat PTS, soal-soal reguler yang biasanya misalkan matematika itu 35 soal pilihan ganda 5 esai atau 5 uraian, ini kita kurangi ya, pilihan gandanya hanya 20 atau 25 soal, kemudian selebihnya adalah uraian. Nah, ini penyesuaian-penyesuaian Bapak Ibu semua yang kita lakukan dan mudah-mudahan ini bisa memperingan ya. Yang kelima yang ingin saya sampaikan adalah tentang subsidi kuota ya. Kemarin sekolah mendapatkan informasi dari Kemdikbud melalui Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adanya bantuan kuota ya, yang bantuan kuota ini berbasis data pokok pendidikan Bapak Ibu. Jadi admin Dapodik kami mengentri ya, nomor-nomor handphone yang bisa diakses, yang bisa dikirimi kuota, sehingga sepenuhnya pengiriman kuota itu dilakukan oleh pihak Kemdikbud. Kami hanya bisa memantau dari Dapodik. Jika sudah verbal, istilahnya itu satu tanda atau simbol bahwa nomornya Bapak Ibu, nomornya siswa semua itu sudah terverifikasi di sistem, itu kan kami hanya bisa memantau sampai di situ saja. Selebihnya apakah kuota betul-betul sudah sampai, monggo bisa dicek masing-masing. Sampai kapan kuota ini akan berlangsung? Info yang kami terima adalah sampai dengan bulan Desember Bapak Ibu sekalian, dan itu akan reguler setiap bulan dikirimi. Artinya kalau tidak salah siswa itu menerima 30 GB 32 ya, maka itu akan dikirim setiap bulan sampai dengan bulan Desember 2020. Nah, ini kabar baik ya, mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adapun yang punya kendala-kendala, dalam hitungan kami dalam laporan yang masuk ke kami tidak sampai 3% dari seluruh jumlah siswa. Kendala yang ada diantaranya adalah nomornya kok tidak bisa aktif dan sebagainya. Intinya jadi Dapodik itu unik Bapak Ibu sekalian. Ketika ada peluang untuk dilakukannya perubahan data, maka kita akan informasikan. Misalkan
istilahnya apa ya, sistemnya dibuka gitu. Ini ada perbaikan data apa saja, termasuk mungkin yang mau ganti nomor karena nomornya mungkin sudah tidak aktif lagi, maka kita akan informasikan dan segera dikirimkan nomor terbaru. Ini untuk kuota Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga mudah-mudahan kita bisa manfaatkan fasilitas yang pemerintah berikan dalam subsidi kuota untuk proses pembelajaran. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, marilah kita selalu meningkatkan kesabaran kita. Tidak lain dan tidak bukan hanya itu yang bisa kita lakukan. Isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah, perkuat kesabaran, dan mari kita selalu berjaga-jaga, bersiap-siap dari segala kemungkinan yang ada. Kita selalu menjaga protokol kesehatan di mana saja kita berada, termasuk juga di lingkungan tempat tinggal Bapak Ibu dan anak-anakku semua. Nah, jadi kita terapkan pembiasaan hidup bersih dan sehat atau PHBS di semua tempat yang kita ada di dalamnya. Mudah-mudahan dalam akhir semester ini pembelajaran yang dilangsungkan, yang dialami oleh anak-anak kita semua kelas 7 bisa berjalan sampai pada target yang diinginkan. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.